tidak benar, ini nggak boleh. Bahkan Nabi ulang sampai 3 kali, wailun lahu, celaka bagi dirinya. Ya, wailun sebagian ulama menafsirkan sebagai neraka wail. Ada yang menafsirkan sebagai kecelakaan, doa yang buruk untuk orang yang berdusta dalam candanya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kapan bercanda diharamkan? Kalau mengambil milik orang lain, meskipun nanti niatnya dikembalikan. Ya, nyembunyiin barang teman. Ya, HP teman disembunyiin, dia udah cemas. Ya, kemudian ketika dia udah mau nangis, ini HP-nya gitu, ulang tahun udah semester. Ya, itu bahaya, Pak. Kenapa? Bisa jadi orang udah sudah membuat orang sakit hati, sedih. Ya, ini adalah bercanda yang tidak dibenarkan, mengambil milik orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yakhudanna hadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Gak boleh seseorang mengambil barang temannya, baik bercanda maupun serius. Kalau serius jelas, Pak, ya, namanya maling. Ya, tapi bercanda ya disembunyiin atau diambil, disimpan, ketika dia udah mau nangis kembaliin, ini dilarang kata Nabi. Bahkan taukid, penegasan, la yakhuzanna, benar-benar gak boleh. La'iban wala jaddan, meskipun bercanda ataupun serius. Wa man akhadha 'asa akhihi falyaruddaha, siapa yang mengambil tongkat saudaranya, maka dia harus kembalikan. Ini yang ketiga. Gak boleh bercanda dengan mengambil barang milik orang lain. Yang keempat, bercanda yang diharamkan yang disertai dengan sikap menakut-nakuti orang. Yang nomor 3 tadi masuk poin ini, Pak, nakut-nakuti. Atau bahasa sekarang yang viral apa? Ngeprank. Prank. Ya, tiba-tiba datang polisi. Ya, dibilang bahwasanya suaminya pengedar narkoba. Wah, istrinya histeris dan seterusnya. Ya, ketika sudah mau dibawa, prank, itu kameranya. Ya, ini nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi ini bercanda yang berlebihan. Gimana kalau jantungan, Pak? Jantungan mati, masuk rumah sakit, ya bahaya. Jadi jangan hobi-hobi ngeprank seperti ini. Ya, jangan hobi-hobi ngeprank. Dalam Islam diharamkan menakut-nakuti. La yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Nelpon, benar ini Bapak Fulan? Benar. Ya, kami dari kepolisian mengabarkan bahwasanya anak Bapak tertabrak mobil. Ya, wow, udah cemas. Mohon maaf salah sambung gitu. Ya, bercanda. Oh, itu udah cemas. Dia udah gimana ini dan seterusnya. Jadi hati-hati, Pak, ya. Bercanda ada batasannya. Boleh-boleh saja, tapi jangan sampai masuk bentuk-bentuk yang dilarang dalam seperti yang kita sebutkan ini. Yang kelima, bercanda menggunakan senjata. Ya, baik pistol, pedang, pisau, engkau. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, man asyara ila akhihi bihadidah fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Ya, siapa yang menunjuk-nunjukkan, menakut-nakuti saudaranya dengan besi. Ya, bisa jadi dengan tongkat dari besi atau yang semisalnya, maka malaikat melaknat dia selama dia masih mengacungkan senjata sama saudaranya, meskipun main-main. Hatta in kana akhahu li abihi wa ummi, meskipun dengan saudaranya sendiri, kakak adik, main-main. Baik kakak saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah. Kita jarang dengar istilah saudara seibu dan seayah, karena biasanya orang tua kita jarang poligami, Pak. Ya, orang kita jarang poligami. Kalau biasa di Arab situ, kalau poligami dia punya punya saudara seayah, beda ibu satu ayah. Ibu kita kalau udah jadi janda kadang nggak nikah lagi. Di Indonesia Nusantara adatnya begitu. Janda udah janda. Ya, padahal nggak masalah dia janda, kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain, kemudian lahirlah seorang anak, itu namanya saudara seibu. Ya.
Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih berkaitan dengan menggunakan senjata. Kata Nabi SAW, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Kalau tadi kan besi, kalau sekarang nggak boleh orang menunjuk-nunjuki, mengarahkan kepada saudaranya senjata. Ini silah, bisa pedang, ya, bisa tombak, bisa pistol, AK-47, granat, ya, dan semisalnya. Fa innahu la yara ahadukum la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqau fi hufratin minan nar. Karena bisa jadi, ya, setan itu mencabut senjata tersebut, akhirnya apa? Kepleset, bahasa kita, terlempar, terhunus, dan akhirnya kita masuk ke dalam lubang dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah, ya. Ustadz, ini kan tidak sengaja, tetap ada unsur sedikit kesengajaan. Karena kita berniat tadi menakut-nakutin, ternyata jatuh, maka ini juga diantara hal yang dilarang. Jadi jangan main-main dengan senjata, baik senjata beneran maupun senjata pura-pura. Kalau senjata pura-pura, pistol mainan misalnya, tapi kayak beneran, itu masuk ke poin yang sebelumnya, menakut-nakuti. Kalau senjatanya beneran, masuk menakut-nakuti dan masuk kepada menggunakan senjata, ya. Dampaknya, dampak bercanda yang diharamkan kata para ulama, merusak persaudaraan. Karena hadis kita masih berkaitan dengan persaudaraan. Ya, gara-gara bercanda berlebihan, kelewatan, teman jadi renggang, keles, ya, kakak adik sediman, ya, teman nggak seteguran lagi gara-gara apa, Pak? Bercanda. Jadi hati-hati soal bercanda, rusak persaudaraan, rusak pertemanan. Yang kedua dampaknya, bisa membawa kita ke dalam dosa. Awalnya bercanda, ujung-ujungnya tadi melakukan hal-hal yang diharamkan. Bohong hanya untuk bikin orang ketawa, ngejek orang, ya, kemudian ngebully orang, gibahin orang, asusila, pelecehan dan semisalnya, gara-gara, ya, pintu yang tidak terkontrol. Bercanda awalnya bagus, candaannya cuman karena tadi, ya, sebagaimana bumbu, ya, bumbu kalau semakin banyak keasinan, Pak. Hidup sayur ndak ada bumbu nggak enak, hambar, ya. Tapi kalau bumbunya kebanyakan, maka juga nggak enak. Jadi sesuai dengan porsinya, ya, sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, di antara dampak buruk dari bercanda yang diharamkan, mematikan hati. Kenapa? Karena banyak tertawa. Ya, jangan sering-sering nonton stand up komedi, Pak. Ya, jangan sering-sering dengar stand up komedi yang lucu-lucu dan seterusnya. Ya, komedi lawak dan seterusnya. Kata Nabi, la tuktirid dahik, jangan perbanyak bertertawa. Fa inna kathratad dahik tumitul qalba, karena banyak bercanda ini bisa mematikan hati. Ini yang terlarang. Bercanda-bercanda yang terlarang. Yang kedua tadi, ya, bercanda yang tercela. Sekarang bercanda yang diperbolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan. Ya, sebagaimana debat, ada debat yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Kapan bercanda yang tidak dilarang, yang diperbolehkan? Lawan dari bercanda yang dilarang. Kalau dilarang tadi bercanda berlebih-lebihan, artinya ini bercandanya tidak berlebih-lebihan. Yang dilarang bercanda banyak, sering bercanda, ini sesekali bercanda. Kalau yang tadi bercanda bohong nggak boleh, berarti yang boleh bercanda dengan kebenaran, dengan kejujuran. Ya, kalau tadi niatnya nyakitin orang, nakut-nakutin, ini tujuannya untuk keakraban, untuk kedekatan, untuk meredakan konflik amarah dan semisalnya. Dan Nabi SAW, teladan kita pun juga bercanda. Ya, qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna. Nabi, engkau ini bercanda sama kami. Kata Nabi, inilah aqulu ila haqqan. Iya, aku bercanda sama kalian, tapi yang aku ucapkan adalah kebenaran. Kebenaran.
Jadi apa adab-adab atau kriteria ya diperbolehkannya bercanda? Yang pertama, bukan dalam masalah agama. Ya, tidak dalam masalah agama. Seperti pernah dulu ya ada orang bikin konten ya sholat di samping jilbab, di samping kipas angin. Ya, kipas anginnya dikasih mukena, Pak. Jadi ketika salam tuh barengan sama kipas anginnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Khawatirnya itu main-main dalam agama. Ya, atau yang seterusnya. Ya, atau pakai cadar. Ya, challenge buka cadar. Ketika buka laki-laki ternyata laki-laki berkumis berjenggot. Orang ketawa, takutnya itu mencela ya cadar dan seterusnya. Jadi jangan dalam masalah agama. Yang kedua, jujur, benar. Yang dikisahkan adalah kisah yang benar, bukan kisah yang bohong. Kemudian yang ketiga, tidak berlebih-lebihan, tidak terus-menerus. Wah, isi kajian dari A sampai Z canda semua. Tapi kadang sesekali ada candaan di tengah-tengahnya. Ya, atau misalnya kalau ngobrol nongkrong selalu bercanda, ini juga tidak dibenarkan. Yang keempat, waktu dan tempatnya tepat. Ya, jangan bercanda di dalam bandara, Pak. Bom. Nah, ini masuk kantor polisi. Ya, bercanda tidak di waktu yang tepat. Bercanda di pengadilan misalnya. Ya, lagi hakim memutuskan serius-seriusnya tapi bohong. Nah, ini ya. Jadi ada tempat-tempatnya. Ketika orang tua lagi serius sama kita, jangan kita candain dan seterusnya ya. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur keharaman seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, tidak menyakiti orang, tidak mencela, tidak ngejek, tidak cemooh, tidak ghibah, tidak asusila, tidak pelecehan dan yang semisalnya. Dan punya manfaat bercanda seperti ini. Di antara manfaatnya adalah memecahkan masalah, meredam konflik. Ya, ketika sedang konflik, ya udahlah, nggak masalah. Ya, Umi kalau marah-marah, ya misalnya dicandain, ya. Atau misalnya ketika sedang sesuatu yang orang-orang sedang serius, ya mau berantem sudah, ya kita candain agar mereda amarahnya. Ini di antara manfaatnya. Yang kedua, bisa berpahala, Pak. Ternyata bercanda bisa berpahala. Kapan? Kalau menghibur orang. Orang itu menjadi senang, bahagia dengan candaan kita, bisa jadi dapat pahala. Ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Dan juga bisa menarik simpati, melunakkan. Karena orang itu senang dengan orang yang humoris. Kalau serius terus gak pernah bercanda, orang ya pada jaga jarak. Ya, karena itulah Nabi pun sesekali bercanda dengan para sahabat, dengan istrinya. Kalau rumah tangga nggak ada candaan terus ya kurang kurang indah. Hidup juga begitu. Jadi perlu sesekali bercanda. Jangan serius terus, tapi jangan banyak-banyak bercanda. Yang terakhir ini mempertajam hati, kepekaan ya, dan kecerdasan otak. Kata para ulama, tanda orang merespon kita, memahami ucapan kita adalah merespon candaan kita. Kalau candaan kita krik, iya, ya orang nggak paham nih candaannya apa maksudnya, ya. Berarti dia kurang menangkap. Tapi kalau dia nangkap ini sedang bercanda, maka ini tanda dia intuisinya tajam dan semisalnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana contoh, beberapa sedikit saja contoh candanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kepada keluarga beliau, istri beliau. Ya, beliau pernah lomba lari. Ketika awal-awal mungkin nikah, ketika Aisyah sedang kurus, ya itu lomba lari Nabi kalah. Ya, dan orang Arab itu, Pak, kalau sudah nikah perempuannya semakin gemuk, karena tanda mereka itu sukses, menjadi suami yang sukses, bisa menggemukkan istri. Ya, jadi istri orang Arab itu kalau belum nikah kurus-kurus, langsing-langsing. Kalau udah nikah ibu-ibunya gemuk.
Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang punya istri yang gemuk, tandanya bisa membahagiakan istri. Ya, ketika Aisyah sudah agak sedikit berisi, ya diajak lagi lomba lari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat usia Nabi ketika nikah dengan Aisyah itu kurang lebih 51 atau 52 tahun. Lomba lari itu umurnya 50 tahun, Pak. Apalagi yang umur 25, pengantin baru dan seterusnya. Kemudian menang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang apa? Hadihi bitilkas sabaqah, ya, satu sama, satu sama, atau ini adalah pembalasan atas kekalahan yang dulu, ya, sekarang saya bisa membalas kekalahan saya. Ini kan bercanda, lomba lari dengan istri dan semisalnya. Pernah suatu ketika biasa Pak rumah tangga sedikit kles, Aisyah marah sama Nabi, ngangkat suara. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau kan ayahnya Aisyah, ya, mau ke rumah Nabi. Dia dengar anak gadisnya ngangkat suara di hadapan Nabi, emosi, marah, masuk rumah mau ditempelengnya Aisyah, ya, tapi ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah malah sembunyi di belakang badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesellah Abu Bakar Siddiq, akhirnya dia keluar rumah, ya. Kemudian kata Nabi, nah kan aku nyelamati kau dari budak itu, bahasanya, ya, artinya aku menyelamatkan dirimu dari orang tadi, ya. Jadi ini candaan. Berapa hari kemudian Abu Bakar Siddiq main lagi ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia dapati Aisyah dan Nabi sudah damai, sudah bai'ah. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, ya, tolong masukkan aku ke dalam perdamaian kalian berdua, sebagaimana, ya, kalian masukkan aku dalam pertengkaran kalian berdua. Ya, jadi sebagaimana kalian tadi, ya, bertengkar ngajak aku, bahasanya damai juga tolong ajak aku. Kata Nabi, iya kami sudah, ya, kerja lakukan dan seterusnya. Ini antara canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dipanggil apa? Aish. Ya, sebagian candaan orang Arab itu mengubah nama dengan, ya, sebutan yang lucu, ya, atau bisa disingkat, ya, bisa disingkat, ya, contohnya Anas jadi Unais, ya, ya Unais, ya, ya Anas kecil begitu, atau Aish dan seterusnya, ya. Jadi sesekali manggil, ya, pasangan dengan panggilan yang lucu. Misalnya namanya Khadijah, Ijah gitu, ya, Ijah gitu, atau yang semisalnya, ya. Selanjutnya Nabi pernah mendapati Aisyah mengeluh sakit kepala. Wa ra'sah, aduh kepalaku pusing. Kata Nabi, aduh aku juga pusing kepalaku, ya. Tapi tenang Aisyah, kalau kau pusing kepala enggak masalah. Kalau engkau meninggal, ya, akulah yang nyolatin kamu, yang mandiin kamu, yang ngafadin kamu, yang makamin kamu, ya. Jadi aman loh, ya, sambil bercanda ini. Kata Aisyah, kalau aku meninggal kau lemak sambil bini kau yang lain, gitu katanya. Ya, kata Aisyah, engkau ya bisa bermain sama istri-istrimu yang lain, ya. Nah, Nabi waktu itu pusing kepalanya, dan benar pusing, dan di pusing itulah Nabi SAW kelak akan, ya, meninggal dunia. Jadi itu di akhir bulan Safar tanggal 12 Rabiul Awal beliau SAW wafat. Ini diantara contoh-contoh, ya, Nabi bercanda dengan istri beliau. Kemudian sama anak kecil pun Nabi suka bercanda. Ya, Nabi pernah, ya, seperti kisah Mahmud, ya, seorang sahabat namanya Mahmud, usianya 5 tahun dulu. Usia 5 tahun oleh Nabi, ya, dari ember, ya, ambil air, kemudian disemburkan airnya ke arah si Mahmud yang kecil, gitu bahasanya. Ya, tapi Allah alam ada yang bilang ini jauh jaraknya. Jadi kayak main tembak-tembakan air tapi pakai mulut. Begitu. Ya, sama anak-anak. Jangan malu. Sebagian ikhwan ngerasa main sama anak itu menurunkan muruah, enggak, Pak. Ya, lari-lari sama anak-anak dan seterusnya, ya. Ini diantara tanda ketawaduan, kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah menjulurkan lidah kepada Hasan. Nah, jadi Hasan pengen
ya megang lidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang begitu sama cucu, main sama cucu. Ini diantara bentuk bercanda. Juga pernah ketika beliau suruh Anas bin Malik kan pelayannya Nabi, khadimnya Nabi, disuruh suatu keperluan, misalnya beli cabai, ya misalnya beliin cabai di warung. Ya ternyata nyangkut anak-anak Pak, nyangkut. Ya disuruh beliin cabai, di tengah jalan lihat teman-temannya main bola, nonton dulu main bola dia. Nabi nunggu, mana nih Anas nggak pulang-pulang. Ya disusul, ternyata dia sedang melihat teman-temannya pada main. Kata Nabi sama ketawa, ya Unes, gimana udah dibeliin belum cabainya, bahasa kita. Oh iya Rasulullah, maaf, dia baru pergi. Ya nggak marah. Kalau kita, nah kau nih, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah panggilan Unais tadi atau Zul Uzunain, wahai pemilik dua telinga dan semisalnya. Atau Abu Umair ketika sedang kehilangan burungnya, burung kecilnya mati, dia sedih. Ya, Nabi bilang, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Abu Umair, ya si burung kecil sedang ngapain ya, apa kabarnya ya, gitu. Jadi bercanda dengan anak-anak kecil juga dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabat. Ya, sahabat ada yang dipanggil Abu Turab, Ali bin Abi Thalib. Abu Turab karena dia sedang berantem sama istrinya Fatimah, ya pergi ke masjid, ya baring-baring di teras masjid, kena debu, kena tanah, dipanggil Abu Turab. Atau ada seorang budak atau mantan budak yang ketika lagi safar, ya dia itu tugasnya mikul barang-barang teman-temannya yang nggak kuat lagi. Ya, jadi kalau sebagian orang tuh ada yang memang dia punya fisik yang mungkin lebih kuat, ya. Kalau kami daki gunung misalnya, kalau ada teman-teman yang nggak kuat, dia yang 2 tas megang kayak gitu. Ada lagi yang nggak kuat 3 tas dipikulnya. Kemudian dia ketika Nabi lihat, masya Allah, ya kamu sekarang, kamu kali ini sebagai safinah. Safinah itu artinya perahu, kapal yang memiliki banyak muatan. Masya Allah, jadi kapal hari ini ya gitu. Kapal ini artinya membawa muatan yang banyak, sehingga dia dijuluki dengan safinah. Atau yang lebih sering kita dengar, canda Nabi SAW kepada seorang yang pengen dapat tunggangan. Lagi pergi, ya Rasulullah, ada tebengan enggak, bahasa kita, ya. Atau ada motor nganggur enggak, bahasa kita. Kalau dulu kan hewan kendaraan, ya ada, insya Allah saya nanti kasih, atau saya akan berikan anak onta. Anak onta. Dia heran, anak onta, ya. Gimana? Apa yang dikerjakan untuk oleh anak onta? Anak onta nggak bisa bawa saya, gitu. Maksudnya ini masih anak-anak. Kata Nabi SAW, bukankah ya onta yang gede itu juga anak onta? Ya kan? Kayak bapak anaknya manusia, ya anak manusia. Bukan anak gajah, kan anak onta. Jadi meskipun kita tuh udah tua, kita statusnya sebagai anak orang tua kita, ya. Jadi anak-anak maksudnya anak orang tua. Jadi bermain kata seperti ini, ya. Masya Allah. Ya. Ini diantara contoh-contoh ya candanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit yang disalahpahami seperti kasus nenek-nenek yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, nenek-nenek pacar tidak masuk surga, cak aku, nenek-nenek cak aku nih, kata beliau, bisa tidak masuk surga? No, nek tidak baca, ya, nangislah nenek itu, ya, langsung pergi dia, dipanggil nek, maksudnya nenek-nenek nggak masuk surga, ya, karena kalau surga sudah jadi orang yang muda, tidak ada nenek-nenek di surga. Jadi semua orang kalau masuk surga itu umurnya apa? Kurang lebih 30-an. Ya 33 ada yang bilang. Ada yang bilang 31. Ya umur-umur matang dan gantengnya seseorang. Jadi yang masih umur 25 merasa belum ganteng, mungkin gantengnya 31, Pak. Yang sudah lewat sudah ya. Sudah lewat sudah dan seterusnya, ya. Jadi ini diantara apa? Diantara adab tentang bercanda. Wallahu taala alam. Ini hadis yang ke-18. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-19. Jadi intinya hadis yang tadi, jangan banyak
jangan bercanda yang dilarang, jangan berdebat yang dilarang, dan jangan bersumpah palsu. Kemudian hadis yang ke-19. Qala al-mu'allif ya rahimahullahu taala ya al-hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Bulughul Maram wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatan, Nabi bersabda ada dua sifat, dua karakter, la yajtami'ani fi mu'minin, yang tidak akan mungkin bersatu berkumpul di diri seorang mukmin yang sempurna mukminnya, imannya. Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang pertama adalah bakhil, pelit bahasa kita, ya, atau bahasa Palembangnya cemekean, getah basa dan seterusnya, ya. Wasul khuluq, dan akhlak yang buruk. Akhrajahu Tirmizi wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, tapi di dalam sanadnya ada kelemahan. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Sodaq. Ada yang bilang Sodaqah ibn Musa, yang kalau dia memberikan hadis cuma satu dari jalurnya, maka hadisnya menjadi dhaif, lemah, karena dia orang yang jelek hafalannya. Jadi Pak, perawi hadis itu bukan cuma soleh, bukan cuma bertakwa, tapi juga harus kuat hafalannya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam perawi kitab Sahih Bukhari itu Masya Allah, ya, udah memiliki dua sifat ini, ya, hafalannya kuat, kemudian ya dia juga orang yang terpercaya, amanah keagamaannya, orang yang bagus agamanya dan bagus hafalannya. Kalau ada orang yang soleh, Masya Allah, rajin ibadah, bertakwa, tapi dia nggak kuat ngafal manjada wajada, besoknya manjada wujida, ya, hari ini ngapal misalnya innamal a'malu binniyat, besoknya bilang innamal a'malu misalnya apa yang lain, ya, misalnya binayat dan seterusnya. Kenapa? Karena jelek hafalannya. Maka ketika ada orang yang jelek hafalannya, membuat hadis itu menjadi dhaif. Tapi meskipun dhaif demikian, dhaifnya yang ringan, ya, masuk kategori yang ringan. Meskipun demikian, hadis ini kata para ulama maknanya benar, sama kayak hadis sebelumnya tadi, ya, maknanya dibenarkan karena ada hadis yang lain. Kata Nabi SAW, la yajtami gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi wajhi rajulin abadan. Tidak akan bergabung debu-debu di jalan Allah. Ini orang yang berperang jalan Allah, ya, kena debu wajahnya kan. Tidak akan bergabung debu-debu yang tadi dengan debu-debu neraka jahanam atau asap-asap neraka jahanam. Jadi kalau ada orang yang wajahnya sudah kena debu medan jihad di jalan Allah yang sebenarnya, tidak akan terkena dengan asap neraka jahanam. Ini diantara keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan, dan tidak akan bersatu, ya, rasa syuh, rasa kikir dan keimanan di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Maksudnya apa tadi? Keimanan yang sempurna, ya. Jadi hadis ini artinya bukan tidak ada orang yang, ya, kalau ada bakhil enggak beriman, kafir, enggak. Maksudnya orang yang bakhil tidak sempurna keimanannya. Bakhil pernah kita bahas sebelumnya tentang bakhil, ya. Syuh itu kan gabungan antara bakhil sama tamak, ya. Kikir itu levelnya di atas pelit. Kalau pelit cuman pelit, ya, tapi kalau kikir udah pelit tamak gitu loh, menggabungkan antara pelit dan tamak. Ini kita bahas bakhil saja, tingkat yang rendah dari kikir. Arti bakhil adalah man'ul wajib, tidak mau memberikan hak orang lain. Ya, misalnya seorang suami, ya, apa kewajiban dia? Apa hak istrinya? Mendapatkan nafkah istrinya, dan dia nggak mau ngasih nafkah istrinya. Ini namanya bakhil. Misal dia punya harta, dia sudah bisa umroh, bisa haji, ya, tapi dia nggak mau, ya, haji, nggak mau umroh bagi mendapat wajibnya umroh, maka namanya bakhil. Orang yang udah kena zakat, dia nggak mau berzakat, namanya bakhil, ya.
Artinya tidak memberikan hak orang lain. Ini level yang paling level yang sederhana. Yang atasnya lagi tidak mau memberikan karunia yang Allah berikan. Nggak pernah sedekah sama sekali. Nafkah jalan, zakat jalan, oke, tapi nggak pernah berbagi sama orang. Ya, contoh-contohnya anak-anak kalau makan sendirian. Ya, ini tolong dilatih Pak. Terkadang pelit ini gara-gara kita yang salah didik. Cobalah kalau ngasih makan ke anak, kasih makan 2. Anak ini atau adik, ini kasih teman adik. Jadi dari kecil sudah dibiasakan dia punya sifat yang tidak bakhil. Ya. Kata para ulama, bakhil ini bukan hanya tidak mau memberikan harta, tapi segala yang kita punya. Nggak mau nolong orang padahal mampu, bakhil. Tidak mau berikan ilmu, ya, misalnya dia udah jadi ustadz, ya, atau ini diminta ngajarkan yang memang tidak ada udzur, ya dia nggak mau, maka ini termasuk bakhil. Bahkan kata para ulama, bakhil ya ilmu itu kadang jauh lebih bahaya dibandingkan bakhilnya harta. Termasuk bakhil dari kebaikan, nggak mau pengajian sama sekali, bakhil. Padahal waktunya banyak. Nggak mau baca Quran, padahal bakhil. Karena itulah diantara bakhil kata Nabi adalah orang yang nggak mau bersolawat. Kenapa? Salawat gampang. Ya, sallallahu alaihi wasallam sedikit, tapi dia ini nggak mau bersolawat meskipun cuma sedikit, artinya bakhil. Dalam hadis dikatakan wa abkhalun nas man bakhila bisalam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil mengucapkan salam. Assalamualaikum aja bakhil. Ya, nggak pernah ngucapin salam dia. Maunya orang yang ngucapin salam sama dia, bakhil. Bahkan untuk ucapan saja dia nggak mau, meskipun hadis ini sedikit para ulama mendoifkan hadis ini sebagiannya. Ya. Dan Al-Quran menyebutkan Pak, bakhil ini bukan main-main, bisa berujung kepada neraka. Kata Allah dalam surah Al-Mudaththir 44 ketika menyebutkan ciri-ciri sebab kenapa orang masuk neraka sakor, masalakakum fi sakor, di antara ucapan mereka adalah walam nakun nut'imul miskin. Kami ini bakhil, enggak mau memberikan makan ke orang miskin. Ya. Jadi belajarlah memberi. Harta enggak dibawa mati. Harta yang kita miliki, ya mali, kita pernah bahas hadis ini di kitab Zuhud, ya, adalah harta ya yang dimiliki, yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang, ya, dan yang kita sedekahkan. Adapun yang kita simpan itu bukan harta kita, harta siapa? Harta ahli waris kita. Ya, jadi yang kita simpan itu bukan harta kita, tapi 3 tadi. Ya, yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang, yang awet adalah yang kita sedekahkan. Belajarlah. Bahkan ada level yang lebih parah lagi Pak. Kalau tadi kan nggak mau ngasih orang, ini nggak mau nyuruh orang sedekah pun nggak mau. Di antara tanda atau orang yang mendustakan agama, wala yahudu ala ta'amil miskin, nggak mau nganjurin orang. Kalau kita kan, kalau ustaz kan mungkin ya masih mending. Ya misalnya kalau dia jarang sedekah, minimal ngajak orang sedekah. Ayo donasi untuk masjid. Ayo begini. Ya, minimal dia ngajak orang kepada kebaikan. Ini orang yang bakhil, ngajak orang aja nggak mau. Ya, kalau kita kan nggak mau donasi, oke lah. Pelit kita, nggak mau. Minimal kita nge-share Pak. Minimal kita ya sampaikan, mau ini, begitu. Minimal jangan sampai bakhilnya kita tuh levelnya akut, begitu. Dan inilah sifat bakhil. Inilah sifat bakhil. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang bakhil itu di antara sifatnya adalah nyuruh orang untuk ikut-ikutan bakhil. Sudahlah. Enggak usah ambil sedekah, lemah kau simpen baik. Apa dia sedekah? Ya, kayu idak dan sedekah, sudahlah. Simpan baik untuk anak kau, untuk kau beli apa, sudah salah. Nah ini di antara ciri-ciri orang bakhil. Bukan hanya bakhil untuk dirinya, dia memprovokasi teman-temannya, keluarganya untuk punya sifat yang sama, ya. Kita insyaallah lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi wa la hawla wala quwwata illa billah. Kita masih bahas tentang bakhil. Jadi di antara sifat seorang mukmin, ya,
adalah menjauhi kebakhilan. Dan memang ini berat, Pak, karena melawan sifat manusiawi kita. Manusiawi kita itu sulit berbagi. Ya, kalau pengen harta, ya kita berat untuk berbagi. Tapi disitulah ya perjuangan itu ketika melawan ya atau out of the box, ya anti mainstream. Ikan yang hebat adalah ikan yang bisa melawan arus. Dikatakan ghuraba. Kenapa ghuraba, Pak? Orang-orang yang berbuat baik di tengah orang-orang yang berbuat buruk. Jadi ketika lingkungan, kondisi menuntut dia untuk berbuat bakhil, dia malah berbuat dermawan, itulah ya sebuah keutamaan. Ya, jadi ini masalah kebakhilan, dan ulama menjelaskan bakhil terbagi menjadi dua. Pernah kita bahas juga sebelumnya. Bakhil terhadap diri sendiri dan bakhil terhadap orang lain. Ya, parahnya ada orang yang untuk diri sendiri pun bakhil, Pak. Simpan uang terus kerjaannya. Ya, disimpan uang, kalau sakit nggak mau berobat, baju nggak mau beli baju yang baru, bajunya lusuh-lusuh. Ya, pokoknya dia hanya pengen nabung, Pak. Nggak pernah makan kesukaannya sesekali sama istri, nggak pernah. Nggak pernah sesekali have fun sama istri, mungkin liburan kemana, nggak pernah. Ya, padahal uangnya banyak, itu loh. Kalau nggak ada uang ya bukan bakhil namanya. Ya, tapi memang ada duit. Ya, ini ada ini, Pak. Tapi artinya apa? Artinya ini orang yang kata para ulama lebih parah di dunia, ya, seperti orang miskin, ya, tapi di akhirat dihisab dengan hisab orang kaya. Ya, artinya di dunia udah nggak enak hidup miskin, ya, di akhirat dihisab dengan hisabnya orang kaya. Jadi boleh sesekali ya kita menampakkan asar nikmat Allah untuk kita. Misalnya kita punya baju yang ya bagus, ya. Untuk apa? Karena sebagai syukur, karena ya Allah berikan kita harta dan semisalnya, ya. Dalam hadis dikatakan innallaha azza wa jalla idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara asara ni'mati 'alaihi. Allah itu suka, Allah itu senang ngelihat kalau dia berikan nikmat kepada seseorang, orang tadi menampakkan ya bekas atau asar ya bekas nikmat tersebut. Ya, bukan berarti harus mewah, harus glamor, enggak. Ya, tapi jangan sampai ya hidup seperti orang yang melarat padahal dia kaya raya. Beda, Pak, kalau miskin emang enggak punya, itu memang sudah takdirnya. Tapi ini ya uang di rekening mungkin digitnya 2, ya belasan juta, 20 juta. Tapi bajunya 15 tahun nggak ganti-ganti. Ya, atau misalnya ya jarang ya makan yang enak, makannya cuman ya kayak orang Cina, orang Tiongkok situ yang makannya cuman garam, kemudian tempe tahu. Sedangnya numpuk harta. Ketika meninggal udah hartanya nggak berguna. Ya, ingat Korun, orang yang paling kaya. Kita pernah bahas sebelumnya. Di Prabu Mulih pun kalau ketemu harta di dalam tanah punya siapa, Pak? Karun, harta Korun, Pak. Namanya. Saking banyaknya harta istilahnya. Tapi apakah bermanfaat untuk dirinya? Enggak. Justru bermanfaat kapan? Ketika harta tersebut kita gunakan untuk kebaikan. Ya, ada seorang dermawan, pernah saya singgung sebelumnya, diwawancarai, "Pak, kenapa Bapak bisa dermawan seperti ini?" "Oh, dermawan bagaimana?" Katanya, "Saya ini justru pelit. Karena saya tahu harta sebenarnya, harta milik kita adalah apa yang disedekahkan. Sehingga saya mau semua harta itu milik saya. Ya, saya sedekahkan semua biar milik saya." Inilah mindset yang Nabi bangun untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi punya kambing nih, ya udah dipotong kambingnya, disuruh Aisyah bagi-bagiin. Terus kata Nabi ketika udah selesai dibagi-bagiin, ditanya Nabi, "Aisyah, untuk kita sisa apa?" Ya, untuk kita sisa apa dari daging tadi? "Ya Rasulullah, sisa 1 kaki. Ya, 1 kakinya yang belum disedekahkan. Inilah sisa untuk kita." Enggak. Ya, kata Nabi enggak kayak gitu. Justru semuanya sisa kita, yang ini yang bukan milik kita.
Artinya yang kita sedekahkan itulah harta kita sebenarnya. Jadi kalau kita selama ini hitung-hitung nih, ya, harta yang kita keluarkan untuk jalan Allah, beli buku agama, ya, digunakan untuk sedekah, untuk menafkahin anak istri, termasuk itu Pak, ya, itulah harta kita sebenarnya. Sedangkan harta yang kita simpan itu adalah harta, ya, yang harta yang bukan milik kita, milik harta ahli waris kita, yang sedang kita titipkan saja. Kalau kita meninggal, direbutkan oleh ahli waris kita. Jadi tolong kita lawan sikap ini, ya, dengan dermawan. Lanjut yang kedua, terhadap orang lain. Ini sudah jelas, ya. Wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsih. Kenapa Allah mengatakan siapa yang pelit, sesungguhnya dia itu pelit untuk dirinya sendiri. Ya enggak? Contoh, orang yang enggak mau sedekah, dia itu pelit sebenarnya untuk dirinya sendiri, pelit dapat pahala. Jadi ketika seseorang enggak mau sedekah, katanya, oh enak banget orang lain dapat sesuatu. Sebenarnya kita itu juga pelit terhadap diri sendiri, enggak mau mendapat sesuatu berupa pahala. Jadi ketika seseorang menghalangi diri dari hartanya dari orang lain, sebenarnya dia sedang menghalangi pahala dari dirinya sendiri, sehingga kembali ke dirinya sendiri. Dan Nabi berlindung dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya, wal bukhli, dari sifat penakut dan dari sifat bakhil, ya. Dan bagaimana caranya? Latih Pak, enggak harus 1 juta, 5.000, belajar 5.000. Jadi ada 2 tipe istri Nabi. Satu yang kalau dapat uang tuh langsung, tidak pernah megang duit banyak, dapat sedekah. Ada tipe yang sedekahnya rutin tapi sedikit-sedikit, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Ada yang sekali sebulan, bahasa kita, sekali sebulan setengah juta. Nah, ada yang per minggu atau misalnya per hari, ya, per hari. Ada sebagian orang sedekah masukin ke amplop dulu Pak, biar tidak terasa berat. Kan setengah juta kan, ini tangan kita setengah juta, oh udah pacak beli bakso banyak ini. Cuman kalau 5.000 sehari, 5.000 masukin amplop, 5.000 lagi masukin amplop lagi, terus jangan diintip. Tapi kalau diintip ketahuan, banyak juga, jangan, ya. Ini celengan sedekah yang kalau bisa nggak kelihatan dalamnya. Jadi kita masuk 5.000, setiap akhir bulan dibuka semuanya, nggak bisa lihat, kita kasih ke orang misalnya, atau yang membutuhkan, dan seterusnya. Dan cara melatihnya adalah sisihkan sejak awal gajian. Minimal Pak, nggak usah banyak, 2,5% sesuai dengan nisab zakat. Kalau misalnya, ya, kita punya uang gajian kita 4 juta, berapa 2,5%-nya 4 juta? 4 juta 100.000, iya, banyak 1.000 Pak. Punya uang 4 juta, 100.000, karena 2,5 itu 1/40. Jadi 4 juta dibagi 40, ya 100.000. 100.000 aja Pak, yang punya gaji 4 juta. Tapi ini dirutinkan setiap bulan. Lama-lama naik 200, lama-lama naik 300. Setiap gajian sisihkan, ya, untuk misalnya pembangunan Al-Qudus, atau operasional Anwar, atau Al-Madinah, atau Istiqomah, atau Islam Tanjung Telang Darussalam. Pokoknya yang butuh, ya. Dan kalau bisa juga jangan sampai nggak ada untuk orang tua, ya. Ustadz 2,5, 100.000 dikit nian Ustadz, aku nak 200, 100-nya untuk ibu, bagus, untuk ibu, untuk ayah, ya, untuk adik, kakak, tambah lagi. Di awal jangan siso, tidak kata siso Pak. Agak beberapa siso ku sedekah, jangan, tidak bersiso di depan. Dan anak kalau boleh sedikit sharing, bikin 3 pos yang didahulukan di depan. Yang pertama sedekah, dan ingat sedekah jangan ada maksimal, nggak boleh hitung sedekah. Pokoknya aku sedekah sebulan 300.000. Ya, kemudian ada momen misalnya teman kita sakit, sudahlah aku kan 300.000 sudah sedekahnya. Jangan, itu hitung-hitungan namanya. Dalam hadis dikatakan orang yang hitung-hitungan sama sedekah, Allah pun hitung-hitungan ngasih dia rezeki Pak. Ya, al jaza bin jinsil
amal. Tapi minimal boleh, minimal. Pokoknya setiap bulan minimal, artinya maksimalnya bebas. Minimal 300.000. Lebih dari itu bagus. Tapi minimal, bikin minimal. Nah, kemudian ada tabungan, Pak, tabungan ya darurat. Ini boleh kata ulama, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia ya menakwilkan mimpi sang raja. Nabung sembako untuk 7 tahun, 7 tahun nabung sembako untuk 7 tahun kemarau, paceklik. Namanya apa? Dana darurat. Bahkan Nabi juga pernah bilang beliau punya makanan sembako untuk 1 tahun. Ya, untuk kebutuhan satu tahun ya, gandum dan semisalnya. Jadi boleh minimal misalnya 100.000 tadi, 2,5% juga atau 5%. Ya. Jadi ini dua hal saja, dua hal yang kalau bisa di awal kita sisihkan untuk tabungan darurat, karena nggak tahu Pak, bisa sakit ya, anak butuh sekolah dan seterusnya, sebagai bentuk ikhtiar kita. Yang kedua, jangan lupa sedekah. Kenapa orang bisa bakhil? Buruk sangka sama Allah. Kalau saya ngasih orang habis, kalau saya ngasih orang hilang, saya capek-capek kerja, dia lupa Allah itu tidak akan ya membiarkan orang-orang yang baik itu tidak dapat balasan, Pak, gitu loh. Harus paham konsep ini. Kita sedekah, ingat kebaikannya itu kembali ke kita. Manaqasat sadaqatun min mal, kata Nabi, sedekah tidak pernah ngurangi harta. Ya, justru bisa memberkahi. Yang awalnya gaji kita 4 juta, sedekah 0,5 juta, Allah dengan 0,5 juta sedekah tadi, Allah berkahi yang 3,5 tadi. Oh, masih bisa nyimpan, oh untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau 4 juta tidak sedekah dia, 4 juta itu habis, setelah 2 minggu habis. Tidak berkah. Tidak berkah. Ya, kemudian maksud para ulama adalah Allah ganti. Pasti Allah ganti, cuman gantinya nggak harus dengan harta. Sedekah diganti kesehatan, yang kalau seandainya sakit mungkin hilang duit kita. Nah itu nama. Jadi jangan anggap rezeki itu hanya berupa harta. Maka latih diri kita untuk bersedekah. Jadi Roni Mansur ya. Jadi Roni Mansur malam ini. Intinya lawan kebakilan. Lawan kebakilan ya. Gak masalah hidup kita sederhana, hidup kita gak kaya banget, asal kita sering sedekah, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau sedekah gak main-main, Pak. Ya, kenapa? Harga diri seorang muslim. Dan kata para ulama, kalau kita sering sedekah, aib kita ditutupi. Oh iya, dia tuh galak ngerokok, tapi rajin sedekah di sama kita. Udah lupa aib kita. Ya, coba kalau kita sering sedekah sama keluarga, dia akan melupakan kekurangan kita. Sama teman-teman akan memaklumi kekurangan kita. Kenapa? Karena kita rajin sedekah, dan orang-orang akan mendekat kepada kita ya, dan juga bisa menjadi metode dakwah ya. Misalnya kita pernah bahas orang yang nggak setuju dengan jenggot kita, cingkrang ya, cobalah kasih harta. Kau ini ponaan, kata paman kita, ngapa kau ini sekarang cingkrang main ya, jenggot, kau radikal kau nih. Ini om ada duit 300.000 om untuk THR. Oh iya, tidak apa-apa, panjang kalau jenggot kau ya, yang penting dapat duit, begitu ya. Ketika tetangga kita sedang meninggal ya, dia ngadain acara ya, kita nggak datang, besoknya datang kita. Saya nggak bisa datang semalam, saya cuma bisa datang hari ini dengan sembako 1 karung beras. Oh tidak apa-apa, tidak usah datang kau, yang penting berasnya katanya. Jadi kata para ulama, di antara sedekah, antara bentuk dakwah adalah dengan kedermawanan. Nabi pernah memberikan satu orang itu kambing sebanyak lembah. Kemudian dia balik-balik ke kampungnya, woi masuk Islamlah kamu, ini Muhammad tuh ya, tidak takut dia kemiskinan, pokoknya masuk. Mungkin niat awalnya dapat harta, Pak, nggak masalah. Semoga dengan lambat laun ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala alam. Kemudian akhlak yang buruk tadi kita bahas juga. Kita belajar jadi akhlak yang baik juga untuk agar orang-orang tertarik dalam dakwah kita. Dan di antara cara kita menjadi akhlak buruk tadi adalah dengan belajar kajian ini ya, tentang hadis-hadis tentang akhlak yang buruk. Araftu syarra lalis syarri walakin litawakihi. Kita mempelajari akhlak-akhlak yang buruk bukan untuk mengerjakannya, tapi untuk terhindar dari dirinya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya, mungkin 2 pekan lagi
Kita bahas tentang membalas celaan orang yang setimpal. Ya, apa hukumnya dan seterusnya, dan juga larangan memberikan bahaya dan mempersulit orang lain. Demikian kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Ya. Ya silakan, Pak. Apa? Sedekah paling afdal, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Sedekah paling afdal untuk siapa? Sedekah yang paling afdal adalah untuk orang yang terdekat dengan kita, anak dan istri. Ya. Jadi balik ini, Pak, beli martabak terang bulan. Ya. Praktekkan kedermawanan. Ini apa kesenangan dia, bakso. Ya, nunggu apa abi tiba-tiba. Ya, abi ingat terakhir ngasih hadiah kapan? Pas nikah pas nikah pengantin baru. Ya. Misalnya kita latih, ya, itu yang paling afdal. Ya, kenapa? Karena yang paling sedikit tercium, Pak. Kalau kita sedekah sama orang lain, wah, orang akan muji kita. Iya enggak? Wah, fulan, dia tadi ngasih aku kemarin 1,5 juta. Wah, itu jadi viral itu di kantor kita. Tapi kalau kita sedekah untuk orang-orang terdekat, lebih ikhlas. Kenapa? Karena mereka tuh malu, Pak. Kalau kita ngasih orang adik kita, misalnya uang, ibu kita uang, sering nggak cerita, oh ya anak aku baik nian, enggak, malu dia. Jadi keikhlasannya lebih dapat. Kenapa? Karena kerabat dekat. Ya jarang ya kakak kita cerita ke mana-mana, oh ya adik aku nunjuk aku duit untuk kita, woi. Tapi kalau kawan kan, oh masya Allah aku traktir fulan kemarin, mantap nian. Akhirnya kita lebih tergoda untuk baik kepada orang-orang lain dan mengabaikan keluarga kita. Padahal mereka dapat 2 pahala, 2 pahala sedekah dan pahala berbaik kepada karib kerabat atau keluarga, memuliakan keluarga, sama sepupu, sama keponakan, sama paman, sama bibi. Jangan lupa ketika lebaran terutama nabung, Pak. Nabung. Ketika THR bagi-bagi ke paman, berapa paman? 100.000 sih ke uang. Ya, keponaan, ya sepupu dan seterusnya, ya. Dan tadi jangan lupa istri dan anak-anak. Semoga Allah mudahkan kita jadi pribadi yang dermawan kepada anak, istri, dan juga kepada orang-orang terdekat kita. Jangan lihat dari banyaknya, Pak, tapi dari pemberian. Mungkin bagi kita cuman terang bulan berapa harganya? 5.000 cuman ya. Cuman murah 5.000. Jangan nyengok, tapi bisa jadi dengan 5.000 tadi orang akan tersentuh hatinya, akan bahagia. Itu yang kita inginkan. Ya, wallahu taala a'lam. Kita akhiri, ya, semoga bisa dipahami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.